Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Di sini ada yang ngerasa nggak enak badan? Semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Sehat. Ya, jangan lupa bahagia ya, supaya tetap imunnya terjaga, oke? Oke. Baik, silakan duduk yang rapi, pakaiannya juga dirapikan ya, biar makin terlihat cantik dan cakep. Jangan lupa isi presensi yang sudah Ibu share di Google Classroom ya, nanti dicek lagi bagi yang sudah, bagus. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Arjuna untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Arjuna. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Masih akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Masih ada yang masih ingat? Minggu lalu kita bahas apa ya? Tentang pembagian kekuasaan. Berbagai macam kekuasaan. Tentang pembagian kekuasaan negara. Ada lagi Fungsi lembaga negara. Terus minggu lalu juga kita berdiskusi ya mengenai tugas dan fungsi lembaga negara. Oke. Minggu lalu kan kita sudah membahas tentang tugas dan fungsi lembaga negara. Sekarang nih hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian. Siapa di sini yang sudah membaca di rumah? Ada? Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke materi inti, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Oke. Coba kalian dengarkan. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Lalu indikatornya adalah menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi lembaga kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian Negara Republik Indonesia, lalu menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific learning dan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan dapat nanti menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia. Terus kalian bisa mengidentifikasi kedudukan dan fungsi lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian Negara Republik Indonesia. Lalu juga nanti kalian diharapkan bisa menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, setelah dianalisis nanti diharapkan kalian bisa menyaji hasil analisis kedudukan dan fungsi lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian Negara Republik Indonesia serta mengkomunikasikan. Menayangkan satu video ya. Kita simak videonya. Silakan kalian amati lalu nanti kalian dapat menanggapi video tersebut. Oke. Presiden Joko Widodo seperti masih membutuhkan kekuatan dalam komposisi kabinetnya. Setelah memiliki 12 wakil menteri yang dilantik bulan lalu, Presiden berwacana menambah pos wamen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika jabatan Wamendikbud terisi, maka Jokowi sudah memiliki total 52 orang dalam kabinetnya. Presiden Joko Widodo bakal menambah pos Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan Wamen diresmikan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Perpres disebutkan, Mendikbud akan dibantu Wamen yang bertugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kementerian. Selain Wamen, dalam Perpres ini juga disebutkan Mendikbud. Oke. Nah, itu tadi videonya. Kira-kira berkaitan dengan apa video tadi? Siapa yang mau menanggapi? Lembaga kementerian. Mengenai penambahan wakil menteri, Bu. Iya, mengenai penambahan wakil menteri. Ada lagi? Ada lagi apa? Presiden akan menambahkan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, betul. Ada lagi? Siapa lagi yang mau menanggapi? Ayo. Presiden Jokowi akan menambah wakil menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Iya, betul. Jadi tadi ya pada video yang Ibu tayangkan menunjukkan rencana Presiden Joko Widodo yang akan menambahkan wakil menteri ya, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, mendampingi Bapak Nadiem Makarim ya. Nah, di sana disebutkan sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Kemendikbud akan dibantu oleh Wamen yang bertugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kementerian.
Terus tadi dijelasin juga, selain itu di Mendikbud juga bisa memiliki 5 staf ahli. Hari ini kalian akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia, lalu klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Ya. Ibu akan jelasin dulu nih. Dari materi minggu lalu, kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial ya, atau ditulisnya sistem pemerintahan presidensial. Nah, dalam sistem presidensial ini, kedudukan presiden sangat kuat. Jadi, presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau kalian ingat, minggu lalu sudah dibahas ya. Nah, dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Selain kewenangan yang banyak, juga tugas presiden berarti sangat banyak juga gitu ya. Coba siapa yang tahu dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia? Saya, Bu. Ya, coba Indri ya. Diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, benar. Ada lagi yang mau menambahkan selain Indri? Saya, Bu, Ya. ada di Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Iya, betul ya. Dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan menteri adalah pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 4 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ayat 1 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri di situ ya. Siapa yang tahu isi ayat 2, 3, dan 4? Saya, Bu. Ya. Ayat 2 menyatakan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Iya, betul sekali ini ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Nah, di sini katanya kementerian berkedudukan di ibu kota, ya, di Jakarta, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Gitu. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Perpres nomor 7 tahun 2015, tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Itu tugas utama dari kementerian. Lalu di sini pada Perpres nomor 7 tahun 2015 membagi kementerian dalam 3 kelompok ya. Kalau kalian sudah baca di situ apa saja sih kelompoknya ya? Nih, dibagi menjadi 3 kelompok itu. Yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dan lain-lain ya. Di situ pokoknya yang berhubungan dengan pembangunan nasional. Nah, di kelompok 3 ada kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang terakhir itu lembaga pemerintah non-kementerian. Ya. Ibu jelasin dulu. Nih, lembaga, jadi selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Yang dahulu namanya lembaga. Nih, kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah salah satu LPNK yang ada di Indonesia. Ya, sering dengar ini BNN? Sering. Biasanya menangani tentang apa? Persoalan apa? Narkoba. Ya, ini sudah jelas ya. Badan Narkotika Nasional. Nah, otomatis biasanya menangani tentang kayak pokoknya yang berhubungan dengan narkotika atau narkoba ya. Selain BNN, siapa yang bisa menyebutkan LPNK lain yang kamu ketahui? Badan Informasi Geospasial. Apa? Badan Intelijen Negara. Ya. Lalu ada BKN. Nih sekarang kan lagi rame-rame CPNS kayak gitu ya. Nah, yang menangani hal tersebut itu biasanya BKN, Badan Kepegawaian Negara. Itu Apa? Setiap berapa tahun sekali, Ibu, kalau presiden mengangkat menteri?
Presiden mengangkat menteri itu setiap 5 tahun sekali ya. Jadi sama seperti presiden ya. Dan setiap periode jabatan itu pemerintahan ada yang disebut kabinet ya. Dan periode ini yang tadi kalian sebutkan ya ada namanya Kabinet Indonesia Maju. Tuh. Ada lagi? Ibu, kenapa ada menteri yang diganti atau diberhentikan oleh presiden sebelum masa jabatannya 5 tahun? Nah, menteri yang diganti atau diberhentikan presiden biasanya karena memiliki persoalan. Contohnya, misalkan beliau melakukan korupsi, ya kasus korupsi, atau misalkan karena kinerja menteri tersebut kurang maksimal. Jadi presiden kurang puas dengan pekerjaannya, dengan hasilnya, makanya digantikan atau diberhentikan meskipun belum 5 tahun menjabat. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing seperti biasa, seperti minggu lalu ya. Kita diskusikan salah satu topik yang sudah ada di LKPD. LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan kalian baca dan diskusikan. Kalian bisa mencari referensi lain ya, selain di buku paket atau dari materi yang Ibu kasih. Ya, kalian bisa nyari di internet dan sumber informasi lainnya. Apa kira-kira jawabannya? Fungsi utama Kementerian Negara Republik Indonesia. Fungsinya, bentar Bu, lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan siapa yang mau. Kelompok 1. Saya, Bu. Oke. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan dan tugas Kementerian Negara yaitu Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintah di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang. Jadi, kenapa kinerja menteri harus dievaluasi oleh presiden? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa menteri dan kementerian itu di bawah kekuasaan presiden, di mana mereka dipilih oleh presiden juga. Jadi wajar presiden memeriksa kinerja bawahannya. Oke, bagus ya. Itu dari kelompok 1 barusan. Kita lanjut ya, kelompok 2. Menteri yang dianggap buruk kinerjanya, langkah baiknya jika mengundurkan diri dari jabatannya sebelum diberhentikan oleh presiden. Oke, itu pendapat dari kelompok 3 ya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi nggak? Jika tidak ada, langsung aja. Siapa lagi yang kelompok 3 nomor 2-nya? Aku, Bu. Ya, Restu ya. Silahkan. Menurut pendapat kelompok kami yang harus dilakukan kementerian untuk meningkatkan kinerja, yaitu dengan penyelesaian program kerja yang diperlukan demi efektivitas dan hasil yang baik. Skill atau kemampuan yang mumpuni dan menjadi menteri atau pejabat itu harus cerdas dan peka terhadap segala kondisi. Bagus ya, semuanya sudah bagus, sudah bisa memahami materi, hasil diskusinya pun sudah bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham? Tidak ada, Bu. Sudah paham. Ya, udah paham. Oke. Oke. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, siapa yang akan mencoba memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Aku, Bu. Oke, silakan. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini, yang pertama adalah kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia itu di ibu kota. Yang kedua, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, keberadaan kementerian diatur dalam pasal 17 UUD NRI tahun 1945. Selain lembaga kementerian, juga terdapat lembaga pemerintahan non-kementerian atau bisa disebut LPNK. Bagus ya, Septa. Terima kasih. Baik, Ibu kira semuanya sudah memahami materi pembelajaran hari ini. Coba apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau mencoba mengutarakan? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada lagi? Menjadi lebih memahami kedudukan dan fungsi lembaga kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan mengetahui bagaimana supaya kementerian bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oke, baik. Terima kasih ya, Karin ya. Baik, Iya, Ibu. alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga bisa bermanfaat tidak hanya untuk Karin aja, tapi untuk semuanya. Minggu depan kita masuk ke materi ketiga,
yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, ya. Oke, dicukupkan sekian. Silakan Arjuna untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum penutupan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya semuanya. Selamat sore, tetap jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.